pas aku nyadar itu bukan seseorang yang aku kenal, ya dia kan udah megang kayak besi vacuum cleaner dari gudang aku waktu itu. Dan dia mukul aku berkali-kali sampai aku itu berkali-kali iya, sampai aku benar-benar hampir kehilangan kesadaran dan baru di situ aku diperkosa dan dia pergi. Ada cerita para puan. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada April 2022 lalu. Perjuangan panjang akhirnya berbuah manis. Walau sebelum akhirnya UU TPKS ini disahkan, kita harus menyaksikan banyak perempuan korban kekerasan seksual memilih bungkam. Karena mereka tahu pasti, hukum yang berlaku tidak memihak korban kekerasan seksual. Tapi tidak begitu dengan narasumber kita kali ini, Ami Fitria. Agustus 2019, Ami mengalami tindakan kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki tak dikenal di dalam rumahnya sendiri. Takut? Pasti. Tapi Ami mengambil langkah berani melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke pihak berwajib. Gak berhenti di situ. Merasa berhak mendapatkan keadilan, Ami memberanikan diri mengunggah kisahnya dan identitas pelaku ke sosial media miliknya. Kini pelaku sudah ditangkap. Ami juga sudah kembali bangkit. Bahkan saat ini, Ami mengadvokasi isu kekerasan seksual di berbagai kesempatan. Termasuk juga bersuara untuk mendesak pemerintah agar segera mengesahkan UU TPKS yang saat itu masih berupa rancangan. Seperti apa perjuangan Ami kembali bangkit sebagai penyintas kekerasan seksual? Gimana juga cara Ami menciptakan support system yang lebih aware terhadap isu kekerasan seksual? Kita langsung tanya aja ke orangnya. Halo Kak Ami. Halo. Makasih ya udah hadir di Cerita Para Puan. Makasih udah mengundang aku ya. Thank you. Kak Ami, langsung aja. Kalau aku lihat di bio Instagram, di situ kan tertulis sexual violence activist. Kapan sih kamu itu mulai menyuarakan isu soal kekerasan seksual? Aku mulai menyuarakan diri ya semenjak aku publik dengan kasus aku sih. Pas aku tahu responnya ternyata melebihi ekspektasi aku menyadarkan bahwa mungkin ada purpose yang lain selain aku cari pengadilan. Mungkin ada purpose aku yang mungkin harus bantu penyintas yang lain kah. Dan semenjak ternyata kan audiensnya gede, lebih dari ekspektasi aku kan. Jadi mungkin di situ hikmahnya di balik kejadian aku, di mana aku akhirnya bisa memperjuangin kasus-kasus seperti aku yang nggak dapat keadilan, yang nggak dapat the attention they deserve. Dan akhirnya ya ikut dalam gerakan untuk mengesahkan di saat itu RUU PKS kan, sekarang menjadi UU TPKS. Ya. Oke. Luar biasa ya mendapatkan purpose in life dalam kondisi yang mungkin nggak semua orang bisa lihat. Ternyata aku masih bisa bantu orang di dalam kondisi yang juga lagi berusaha mencari keadilan itu. Wow, cool. Sebenarnya rasa achievementnya itu ada di mana sih? Ada di kayak bahwa ada banyak orang yang jadi lebih aware dan menghubungi kamu, atau akhirnya lebih banyak orang yang bagi kamu terbantu, kamu bisa kasih connect ke lembaga-lembaga tertentu. Bagi kamu itu level pencapaiannya seperti apa sih? Ke responnya sih, aku kan juga beberapa kali kalau misalkan ada video atau media yang di post, aku suka baca-baca komennya juga kan, dan aku terharu sih dengan respon orang-orang yang sangat positif sih ya. Most of the time sangat positif, dan banyak juga yang balas, nge-reach out ke aku, yang minta bantuan, dan aku seneng sih aku udah bisa membantu. Meskipun dikit ya, meskipun penderitaan itu nggak bisa, kayak aku bantu total banget sih kayak untuk sembuhin itu, tapi ya seenggaknya aku bisa memberikan kayak bantuan atau guide untuk mereka. Iya, itu rasanya kayak karena di titik-titik tertentu kita berharap
kalau misalnya kita mengalami Mm-mm. ada orang yang seperti kayak gitu ya. Iya. Kalau kamu lihat sendiri ya, sesudah UU ini udah disahkan, kamu ngelihat kesadaran masyarakat sendiri terhadap kayak si isu kekerasan seksual itu jadinya kayak gimana? Ada yang berubah kah? Kayak jadi semakin mendukung, menjadi lebih baik, atau malah kayak tambah ekstrim? Kelihatan yang dulunya mungkin nggak nyinyir malah kelihatannya tambah nyinyir gitu. Kalau ini kan perubahan skala besar ya untuk merubahkan mindset orang, pikiran orang yang konservatif, dan pasti itu membutuhkan waktu dan ya nggak bakal kelihatan kayak langsung kelihatan lah perubahannya. Dan ya selama ini sih mungkin ada sedikit perubahan ya, tapi aku personally aku belum ngerasain banget sih perubahannya. Oke. Cuman emang dengan UTPKS yang disahkan sekarang itu ya lebih banyak yang aware sih. Oke. Nah, sebetulnya kenapa sih akhirnya kalau misalnya kita mulai dari tadi bio Instagram gitu ya, pertanyaannya kan memang akhirnya kenapa itu menjadi penting buat kamu gitu. Kamu boleh ceritain nggak di titik apa akhirnya ini isu ternyata adalah sesuatu yang sangat penting buat hidupku gitu. Ini seperti core issue yang ingin ku perjuangkan lah gitu. Jadi setelah aku akhirnya publik dengan kasus aku merasa bahwa ternyata aku nggak sendirian ya di sini yang ngerasain itu, yang ngelewatin hal itu, yang pernah mencoba untuk minta bantuan sama pihak berwajib. Menurut aku tuh masih banyak orang yang nggak berani untuk minta bantuan. Minta bantuan aja atau minta saran dari teman terdekat atau dari orang yang mereka percaya, mereka nggak berani. Dan menurut aku tuh orang-orang itu tuh harus bantuin untuk menyadarkan bahwa mereka tuh nggak sendiri dan mereka tuh bisa mempercayai orang. Dari sejak akhirnya kamu up story kamu itu di 2020 ya? 2019. 2019. Ya. Boleh dong kami kalau nggak keberatan diceritain lagi. Jadi tanggal berapa ya? Tanggal 13 Agustus 2019 ada seorang laki-laki obviously yang masuk ke dalam rumah aku tanpa pengetahuan aku dan ibu aku. Ibu aku pergi kerja. Aku kebangun dengan laki-laki ini yang berada di kamar aku dan baru keluar dari kamar aku. Pas aku kebangun, aku lihat sosoknya dia, aku ngikutin dia, kan penasaran ini siapa sih? Kamu pikir temenmu kan? Iya, aku pikir temen aku. Terus pas aku lihat lah ini siapa? Pas aku nyadar itu bukan seseorang yang aku kenal, ya dia kan udah megang kayak besi vacuum cleaner. Dari gudang aku waktu itu. Dan dia mukul aku berkali-kali sampai aku berkali-kali sampai aku benar-benar hampir kehilangan kesadaran dan baru di situ aku diperkosa dan dia pergi. Sorry, tapi ada beberapa hal yang faktanya kayak ada yang beda-beda gitu. Aku bukan maksudnya mau mendetailkan, tapi itu berarti terjadinya apakah di ruangan yang berbeda atau memang dia memindahkan kamu ke ruangan berbeda? Sebenarnya itu pas aku ketemu dia itu di kamar sebelah kamar aku, jadi kayak ruang gerias gitu kan. Di saat dia mukul-mukul aku mundur. Mundur, akhirnya masuk ke kamar dan ya balik ke kamar lagi sih. Jadi kejadiannya. Itu sebetulnya kayak hari-hari biasa aja gitu ya. Hari itu tuh sebenarnya kayak maksudnya orang tuamu emang di jam tertentu emang pergi bekerja gitu ya, dan kamu memang masih di rumah. Kan ada postingan itu kan kamu ngasih lihat orangnya seperti apa dari kamera CCTV gitu. Sebelumnya gitu kamu sempat keinget nggak sih bahwa kok kayaknya sehari-hari aku kayaknya memang ada yang nggak biasa, misalnya kayak di luar rumah kayak ada yang suka lewat atau suka nungguin, itu sempat teringat gitu nggak sih
atau? Jujur enggak sih, kayak kalau dari aku sih enggak berasa ada yang ngikutin atau yang ada yang memantau aku, yang bikin aku shock di situ kan. Tapi di rumah aku sempat ada kejadian yang aneh sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi tiba-tiba tuh ada tangga di dalam halaman aku. Itu bahkan sebelum hari itu? Iya. Hari sebelumnya gitu? Hari sebelum gitu. Sebelum kejadian itu. Dan ya waktu itu aku nggak sempat nggak terlalu mikirin itu banget, dan nyokap aku kira itu setan. Jadi ya. Maksudnya tangga itu misalnya kayak biasanya ditaruh di mana, tiba-tiba ada di ruangan mana gitu. Itu oke. Nah, mungkin di fast track dikit, sesaat sesudah insiden itu terjadi gitu ya. Apa sih yang muncul di kamu gitu? Apa yang terlintas di pikiran sih, kayak can you actually understand what is going on at that time gitu? Jujur aku tipe orang yang mungkin reaksi terhadap kejadian kayak gitu agak telat ya. Jadi biasanya kalau ada sesuatu yang terjadi di hidup aku shock. Shocknya lama banget, terus butuh beberapa hari untuk benar-benar memproses dan kayak apa ya, kayak bener-bener kayak menyadarkan, oh ini beneran kejadian ya. Dan itu aku shock selama sehari 2 hari gitu. Baru setelah 2 hari itu aku lagi desain Lion City, lagi makan kan, lagi makan pancake kesukaan aku. Terus tahu-taunya pas pacar aku meninggalin ke toilet, udah tuh deng, semua kayak semua perasaan, semua feeling aku datang, dan aku kayak udah nggak nangis histeris sih, tapi kayak breakdown di situ juga. Apa yang perasaan apa sih muncul? Takutkah karena lalu ditinggal orang yang biasa bikin aman tiba-tiba nggak ada? Kamu menyadari kamu ternyata sendirian, kamu menyadari ternyata di sekeliling orang-orang tuh nggak kamu kenal. Campur aduk sih sebenarnya, antara hidup aku pasti udah berubah dengan kejadian ini. Kayak aku di saat itu kan langsung ngungsi di apartemen teman aku, jadi aku nggak berani tidur di rumah, dan nyokap aku juga tidur di rumah saudara. Jadi rumah kita kosong tuh untuk sebulan 2 bulanan lah. Dan aku ngerasain di situ bahwa pas aku sendiri di publik, aku berasa takut dipantau, takut ada orang yang ngikutin aku. Yang tadinya aku orangnya tuh suka jalan-jalan sendiri, aku suka beraktivitas sendiri. Dan itu aja di saat itu udah nggak bikin aku nyaman lagi untuk pergi sendiri, untuk makan sendiri, untuk ngapa-ngapain sendiri tuh aku di saat itu takut. Dan aku berasa itu satu hal yang si pelaku itu ambil dari aku. Kayak kebebasan aku sendiri untuk menikmati hidup, menjalani hari-hari gitu ya. Iya, itu. Tapi itu kan terjadi 2 hari ya. Tadi kan kamu cerita kamu pertama shock dan memprosesnya itu, breakdown yang tadi kamu bilang itu terjadi 2 hari kemudian. Dari cerita kamu itu kan sebenarnya di hari H kamu, menurut aku itu sesuatu yang sangat berani loh untuk keluar cari pertolongan gitu. Oke, kamu menunggu dulu suasana sampai menurut kamu aman ya. Lalu kamu lari ke tetangga. Nah, itu muncul keberanian dari mana sih sebenarnya, Mi? Maksudnya tidak ada pertimbangan kayak karena kalau aku ketemu sama kawan puan lain lah ya, yang pernah ngalami kekerasan seksual, biasanya mereka tidak akan langsung mau cerita ke orang. Minta bantuan juga lebih banyak pertimbangannya gitu. Tapi kamu berani ke tetangga dan berarti kan cerita ya? Sebenarnya ada faktornya si pelakunya juga. Di saat dia nggak mengancam aku sih, tapi kayak memukul aku, dia kan megang pisau juga. Jadi di pikiran aku tuh aku harus dia tuh udah tahu keberadaan rumah aku di mana. Sedangkan aku nggak tahu dia kembali kapan enggak. Dia larinya kemana pun aku juga nggak tahu. Jadi aku berasa kalau aku lari ke tetangga nih, aku bakal aman. Dan kalau aku lari ke tetangga,
tetangga aku bisa ngabarin nyokap aku yang Oke. di saat itu kan nggak tahu apa-apa. Mm-mm. Takutnya kalau dia balik terus aku pergi dan dia nggak tahu apa-apa, orang itu balik lagi dan aku nggak mau hal itu terjadi. Jadi aku langsung ya melaporkan insiden itu sih. Itu hebat banget loh, bahwa kamu masih berpikir bahkan sampai kalau ibu aku pulang, nanti kalau ada apa-apa dia akan ini gitu. Bisa di saat seperti itu pun kamu masih mikirin orang lain ya di saat shock kayak gitu. Lu pakaiannya kayak gini, pantesan aja lu diperkosa, kayak gitu-gitu sih. Sempat kirim, bukan fotonya diri sendirinya, Bukan fotonya tapi dia. kayak foto ya bokep lah Iya, yang oke. yang nggak manusiawi dan nggak sopan sama sekali. Oke.